Xing Cheng. Xing Cheng. Yan Xing Cheng, kamu di mana? Xing Cheng. Xing Cheng, Xing Cheng. Manning. Manning. Kamu nggak tahu betapa berbahayanya itu. Kamu nggak peduli nyawa kamu ya. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Kamu harus hidup dengan baik. Demi kamu aku pasti akan hidup. Gimana luka kamu, masih sakit nggak? Tadi ada masuk air nggak? Gak apa-apa. Kamu nggak tahu. Waktu barang itu jatuh tadi aku takut banget. Aku cuma benci diri sendiri, nggak bisa lari lebih cepat. Bisa nyusul. Ngomong apa sih? Kamu lupa kita pernah bilang, apapun bahaya dan kesulitan yang kita hadapi, kita harus hadapi bersama. Yan Xing Cheng, tolong janji sama aku. Walaupun demi aku. Kamu harus jaga diri kamu baik-baik. Kalau memang harus hadapi sesuatu yang sangat berbahaya, kamu harus ajak aku. Aku cinta kamu.
Sebenarnya ada apa sih? Kencan sehari kamu. Orang yang tiba-tiba muncul hari ini, sama. Awalnya aku nggak mau kasih tahu kamu. Xing Cheng. Aku nggak mau kamu terlibat lagi dalam pertarungan antara Zhuang Jia dan Lan Hai. Aku akan berusaha sekuat tenaga melindungi kamu. Biar kamu bisa hidup dan jatuh cinta. Kayak cewek biasa lainnya. Xing Cheng. Oke, aku kasih tahu. Sebenarnya yang mereka cari adalah cap pribadi ini. Mereka pikir cap ini ada di aku. Tenang, aku akan jaga kamu. Aku nggak takut. Cuma, cap ini ada di aku nggak ya? Xing Cheng, aku ingat. Waktu aku kecelakaan di luar negeri dulu, waktu itu Xinyan, ada yang memasukkan sesuatu ke dalam saku saya. Tapi kemudian saat saya bangun di rumah sakit, kemunculan Mu Fang Xiang dan Yuan Shuai mengacaukan segalanya. Lalu kemudian saya ikut kamu kembali ke keluarga Zhuang. Saya melupakannya. Saya menemukannya. Itu adalah bros berbentuk mawar. Bros itu adalah hadiah ulang tahun dari kakek untuk ibu dan bibi kecil. Itu adalah kembaran dari keluarga Zhuang dalam ingatan saya. Ibu sering memakainya. Pasti itu dia. Pantas saja Xinyan saat pergi, dia berpesan agar saya menyelesaikannya untuknya. Ternyata dia ingin saya membawakan bros ini untukmu, agar kamu bisa mengambil kembali Blue Sea Star kalian. Xing Cheng, bros ini masih ada di rumah saya. Saya pagi ini sepertinya tidak sengaja menjatuhkannya, dan jatuh ke bawah tempat tidur saya. Yakin? Saya akan membereskannya saat pulang besok pagi. Kamu datang sendiri untuk mengambilnya. Baik. Mister Yan, kamu datang. Kenapa terburu-buru begitu? Saya menunggumu. Menunggu saya, takut saya tidak datangnya. Saya takut ada orang yang tiba-tiba jadi pengecut, lalu kabur di saat terakhir. Tapi Mister Yan, kamu tidak bisa meninggalkan saya sendirian kabur sendiri. Pria yang kamu pilih tidak mungkin tidak bergunakan. Ayo. Tunggu dulu. Mister Yan sangat mengerti tata kramaya. Tapi kamu juga harus menunggu. Ikut saya. Kamu ngapain? Bukannya saya merusak dasimu yang lalu. Jadi kali ini saya belikan yang baru. Saya pilih sendiri. Saya rasa warna dan modelnya sangat cocok untukmu. Dan bak penjaga toko bilang. Bilang apa? Dia bilang, kalau pacar memakaikan dasi untuk pacarnya dengan tangannya sendiri,
maka dia akan selamanya ada di telapak tanganmu. Kenapa kamu selalu percaya pada Andromeda ini? Dasi ini. Karena aku mencintaimu. Aku ingat begini cara memakainya. Aku bahkan sudah menonton video untuk belajar. Loh, kenapa tidak benar? Aku akan mengajarimu. Sudah terikat dengan baik. Jadi, kamu milikku sekarang. Aku milikmu sekarang. Jangan bersusah payah seperti ini lagi. Untuk pengobatanmu, masih harus bekerja pagi-pagi dan pulang larut malam di tempat seperti itu. Hanya mengantar barang saja, tidak perlu banyak tenaga kok. Apalagi gaji di luar negeri lebih tinggi. Aku masih muda, bisa bolak-balik beberapa kali. Bisa menghasilkan uang untuk biaya obatmu sepenuhnya. Nanti kita pulang bersama. Membesarkan anak perempuan kita dengan baik. Ambil brosnya. Kalau tidak insiden 17 tahun yang lalu. Siapa itu? Ayah kami datang. Orang ini adalah yang dulu pernah kubicarakan padamu. Yan Xingcheng. Presiden Lanhai yang waktu itu membawa Menning ke rumah mereka, membuatnya berpura-pura jadi gadis lain. Ayah, kenapa ayah membahas ini lagi? Menning, dia membawamu ke rumah mereka begitu lama. Hari ini datang berkunjung. Aku sebagai ayahnya mana bisa tidak bertanya.
Pak Tua. Terkait hal tersebut aku sangat minta maaf. Aku yang menyuruh Manning demi aku dan keluargaku melakukan hal-hal yang berisiko. Tapi aku berjanji, kedepannya hal semacam ini tak akan terjadi lagi. Harap kau bisa menepatinya. Pak Tua. Aku punya nama lain. Yan Yi. Ayah, ada apa? Manning buatkan teh. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengannya secara pribadi. Tidak melanjutkan bertanya lagi. Umurku, statusku. Latar belakang keluargaku. Saya berusia 27 tahun. Ayah saya adalah Yan Li dan ibu saya adalah Zhuang Meishuan. Saya juga punya adik perempuan. Namanya Zhuang Xinyan. Di keluargamu masih ada banyak orang ya? Ya. Tujuh belas tahun yang lalu mereka mengalami kecelakaan mobil. Ayah saya meninggal seketika ibu saya jatuh ke laut dalam. Hingga kini masih belum ditemukan. Adik saya ketika bertemu Manning juga karena kecelakaan meninggal. Turut berduka cita. Paman, saya ingin bertanya sesuatu. Di rumah hanya ada Anda dan Manning berdua saja ya? Selama ini, Anda bekerja sebagai apa? Saya pekerjaan saya. Kalian sedang membicarakan apa? Sedang membicarakan kelahiranmu. Membicarakan kelahiran saya. Seharusnya ayah saya yang bertanya padamu, kok malah kamu yang bertanya pada ayah saya? Karena ingin mengenalmu lebih jauh. Saya ada apa yang perlu dikenali? Hidup saya sangat sederhana. Ayah saya sangat susah, sendirian susah payah membesarkan saya. Ibu saya meninggal saat saya masih kecil. Ayah saya selama ini mengandalkan pekerjaan transportasi untuk membesarkan saya. Transportasi truk ya. Dan saat saya kecil, ibu saya sakit parah. Pada saat itu, ayah saya untuk mencari biaya pengobatannya sempat pergi ke luar negeri untuk bekerja di bidang transportasi. Xing Cheng, kamu kenapa? Manning, saya agak lapar. Tolong ambilkan saya makanan. Belum makan siang. Kalau begitu tunggu ya. Saya memang pernah tinggal di luar negeri sebentar. Tapi itu hanya kerja serabutan di proyek bantuan luar negeri. Maaf menanyakan. Ibu Manning meninggal kapan? Dia. 17 tahun yang lalu ya. Ibu Manning meninggal karena sakit. Nama marga Jiang namanya Jiangming. Apakah yang kamu katakan benar? Kecelakaan mobil orang tua Yanyi tahun itu. Sopir truk yang menabrak marga Shen. Aku terhadap Manning benar-benar tulus. Tapi semakin tulus, semakin putus asa. Sampai di sini saja. Tidak, kamu tidak bisa menyalahkan Manning. 17 tahun yang lalu.
Dia masih hanya seorang anak berusia 6 tahun. Kamu tidak bisa karena orang tua melakukan kesalahan. Lalu memintanya untuk menanggung semuanya. Jadi, benar-benar kamu yang melakukannya. Aku hanya ingin menjadi seorang pria yang baik. Menyelamatkan istriku yang sakit parah. Tapi aku tidak menyangka biaya pengobatannya akan sebesar itu penyakitnya. Hanya bisa dirawat di rumah sakit spesialis terbaik. Dan mencari dokter terbaik untuk operasi. Karena itulah, aku pergi ke luar negeri. Mereka bilang padaku, Ada seorang teman dari dalam negeri. ingin menipu perusahaan asuransi luar negeri katanya aku. Hanya perlu menabrak dengan truk kecil. Maka mereka akan membantu menemukan dokter terbaik itu. Hari itu aku mengemudi. Mengikuti mobil itu selama 2 atau 3 jam. Aku berpikir, hanya menipu perusahaan asuransi luar negeri. Di tikungan besar, aku baru memutuskan. Kamu menabrak mereka. Tidak. Aku tidak. Aku tidak tahu ada keluarga di dalam mobil itu. Kamu tenanglah kalau kamu benci. Benci aku saja, kalau mau menghitung juga hanya pada aku. Hanya mohon jangan sakiti Manning. Xing Cheng. Ayah. Kalian kenapa? Apa yang terjadi dengan kalian? Aku akan lihat. Manning. Yan Xing Cheng. Yan Xing Cheng kenapa? Balik sini lihat aku. Apa yang terjadi dengan ayahmu? Kalau ada masalah bilang saja kita selesaikan bersama. Tenang saja apapun yang terjadi. Aku tidak akan menyerah pada hubungan kita. Ayo putus. Kamu bilang apa? Aku bilang ayo putus. Yan Xing Cheng. Apa kamu mau mengujiku? Kamu mau menguji aku antara kamu dan ayahmu? Siapa yang akan aku pilih ini tidak perlu diuji. Sekarang juga aku bisa kasih jawabannya. Kenapa? Kamu harus kasih aku alasan. Aku mau alasan yang masuk akal. Jangan asal-asalan, jangan bohong. Jangan bilang kamu jatuh cinta sama orang lain. Yan Xing Cheng, kamu aku rebut dari Tang Lin. Aku memanfaatkanmu. Gak ngerti ya? Yang aku mau cuma ini. Yan Xing Cheng, kamu pikir aku bodoh ya? Barusan aku bilang kan, jangan pakai alasan ini buat asal-asalan. Kalau kamu nggak putus sama aku, kotak ini juga milikmu. Aku juga akan kasih ke kamu. Sekarang kamu pakai ini.
untuk putus sama aku. Yan Xingcheng, aku nggak percaya. Aku nggak pernah mencintaimu. Apa kamu nggak sadar? Aku nggak pernah bilang ke kamu. Aku mencintaimu. Seorang pria kalau benar-benar mencintaimu, nggak akan menanggapi pengakuanmu dengan asal-asalan dan nggak merespon. Kecuali dia nggak mencintaimu sama sekali. Shen Menning, aku nggak mencintaimu. Bilang lagi. Aku nggak mencintaimu. Yan Xingcheng, ingat ya kata-katamu hari ini. Yan Xingcheng, aku nggak akan pernah memaafkanmu. Ketua. Kamu bilang apa? Mereka serang Xiao Yi. Cai Xuan. Aku mau tanya. Tunggu dulu Zhuang Cai Xuan. Maaf nggak bisa temani kamu ketemu klien. Saya harus segera pergi ke sana untuk melihat Menning karena ada masalah besar di keluarga Zhuang dan Shen. Apa yang terjadi? Boleh saya tahu? Masuk mobil. Apakah kamu peduli pada Shen Menning? Atau peduli pada keluarga Zhuang? Atau masalah ini harus membuat saya dikesampingkan?
Mengantarmu pergi hal kecil seperti ini saya seharusnya cukup berhak. Saya beri kamu 3 detik. Halo, Halo bos, kamu sekarang di mana? Di pantai bos. Suaramu kenapa? Ada sesuatu yang terjadi? apa katakan? Bukan Hal Yang, Baik Chuang Jikai dan Yang. Membawa banyak orang kembali ke grup Lanhai. Dan sistem grup tiba-tiba mengumumkan. Rapat konfirmasi saham dimajukan ke malam ini, sebagian besar pemegang saham mengkonfirmasi bos Juang Jikai berani sedang melakukan rapat. Mungkin dia sudah memegang lebih dari 1 kartu. Saya mengerti. Kalau begitu bos, kamu bisa kembali? Saya akan pergi ke Kilyarga Zhuang dulu untuk meminta ketua dewan direksi keluarga Zhuang karena tindakannya seperti ini. Saya takut ini bukan hanya tentang konfirmasi saham. Hanya Zhuang Jia KAI tidak perlu kakek muncul. TAPI Boss Zhuang. Rapat malam ini kamu dan Yuan Shuai jangan ikut. Tanpa perintah saya jangan masuk ke Lanhai Yixing. Kenapa? Dengarkan saya, mereka sudah siap. Saya butuh kalian di luar melakukan semua peringatan dan persiapan. Katakan pada Yuan Shuai jangan gegabah dalam rapat tertutup. Apapun bisa terjadi. Saya akan menghadapi mereka. Baik. Fang Xiang. Telepon Rao Meina. Minta dia kembali untuk melihat Manning. Shen Menning ada apa dengannya? Saya tanya kamu. Apakah kamu yang mengatur bunga-bunga ini? Bunga? Ayah bilang, apakah ini karya saya? Jadi selama bertahun-tahun tidak ada bunga yang tumbuh. Semua adalah hasil karyamu. Saya rasa Anda terlalu banyak berpikir. Tanah di rumah kaca ini sudah ditambahkan bahan. Mungkin bahkan sehelai rumput pun tidak akan tumbuh. Kamu bagaimana bisa kamu? Kamu pukul. Meski seperti waktu kecil. Menghantam wajahku sampai bengkak dan mengurungku di rumah kaca ini. Tempat jahat ini tidak akan pernah bisa menumbuhkan bunga. Zhuang Caishuan, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu menghancurkan rumah kaca? Kenapa kamu menghancurkan keluarga Zhuang? Apa ada yang salah dari keluarga Zhuang padamu? Kenapa? Kenapa kamu selalu menyakiti orang lain? Ayah?
alasan aku masih memanggilmu ayah. Karena kamu masih ayahku secara biologis. Kalau tidak keluarga Zhuang ini, semua orang di keluarga Zhuang ini, siapa yang pantas untukku siapa? Laporan ini mohon dibaca dengan teliti kata per kata. Kenapa semua berhenti? Apakah ada yang keberatan dengan jumlah saham yang ada di nama kalian? Kalau ada yang keberatan, aku bisa memeriksanya satu persatu untuk kalian. Tenang, pasti tidak akan kurang. Dan juga tidak akan lebih. Minggir. Aku tidak akan minggir. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Hari ini adalah rapat tertutup. Dewan Direksi Blue Sea Star. Siapa yang memegang saham terbanyak? Dia adalah pemilik Blue Sea Star. Posisi ini akan ditempati olehnya. Apa kamu pikir kamu layak duduk di sini? Apa kamu layak dengan saham Blue Sea Star yang sedikit, yang kamu dan ayahmu pegang? Jangan bercanda. Benda buatan kakek ini apa artinya? Ibu aku juga punya. Stempel pribadi Nona Zhuang. Bukan sudah hilang bertahun-tahun lalu. Stempel ini bisa menentukan saham besar yang dipegang Nona Zhuang. Stempel ditambah identitas Pak Yan. Maka saham Blue Sea kita. Stempel ini mewakili ibu aku di Blue Sea Group. Semua saham. Sekarang segel ini ada di tanganku. Jadi, siapa sebenarnya pemilik Blue Ocean Star yang sebenarnya? Ternyata sepupuku yang bijaksana dan hebat. Bahkan segel pribadi yang hilang 17 tahun lalu oleh bibi besar berhasil ditemukan. Aku benar-benar ingin berterima kasih pada sepupuku, terima kasih padanya yang telah mengkonfirmasi kepemilikan saham besar di Blue Ocean Star untuk kita, membantu seluruh grup, membersihkan semua perselisihan hak. Tapi apakah kau benar-benar berpikir, dengan menemukan segel ini, kau bisa mendapatkan saham besar penuh di Blue Ocean Star? Sangat disayangkan. Sepupu. Segel ini tidak valid. Ini bukan lelucon. Bukan ayo. Sepupu dokumen ini. Harap sepupu memeriksanya dengan seksama.
Polisi luar negeri 4 jam yang lalu. Secara resmi mengumumkan 17 tahun yang lalu. Dalam kasus kecelakaan mobil di jalan pantai. Wanita berkeluarga negara China, Zhuang Meishan Yang Jada, Kelat Dalam. Karena waktu hilang yang terlalu lama. Masa penuntutan kasus telah berakhir. Jadi Zhuang Meishuan dinyatakan meninggal. Bagaimana? Mendengar berita resmi kematian ibumu sendiri. Tidak ada reaksi sama sekali. Apakah aku harus memberikan tepuk tangan? Untuk sepupuku yang terkasih. Ini bukan masalah siapa yang layak terhadap siapa. Ini adalah keluarga Zhuang. Kita adalah satu keluarga. Aku pikir aku salah dengar. Ternyata setelah bertahun-tahun, di mata ayah, aku masih dianggap sebagai keluarga. Cai Xuan. Terima kasih. Kata keluarga tidak perlu diucapkan. Zhuang Cai Xuan. Aku membawamu kembali dari tangan ibumu. Kau adalah bagian dari keluarga Zhuang. Tidak ada yang menargetkanmu. Tidak ada yang akan menyakitimu. Jangan selalu menempatkan dirimu di pihak yang berlawanan dengan semua orang. Sekarang kamu di luar sana melakukan amal, menyebarkan kebaikan dan cinta kasih. Bisakah kamu berbagi lebih banyak kebaikan dengan keluarga? Bisakah kamu membawa cinta kasih itu kembali ke keluarga? Kamu malah berbicara tentang amal, tentang kegiatan sosial. Mengapa aku harus meninggalkan keluarga? Mengapa aku tidak pernah melangkah ke grup Lanhai? Mengapa aku harus melakukan serikat amal yang tidak dihiraukan? Ayah? Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Aku dipaksa oleh kalian. Kamu pikir aku tidak ingin masuk ke Lanhai? Kamu pikir aku tidak ingin bersaing dengan Meishuan? Apakah aku benar-benar lebih buruk darinya? Tapi apakah aku berani? Apakah aku berani melangkah ke Lanhai? Aku tidak mengizinkanmu bekerja di grup Lanhai. Itu karena Kamu ingin memberikan seluruh grup Lanhai dan keluarga kepada Meishuan. tidak. Tidak. Jangan menyangkal. Di hatimu, apakah ada aku dan Jia Kai? Tidak pernah. Di hatimu hanya ada Meishuan. Bahkan sampai hari ini, meskipun Putri Meishuan sudah meninggal, kamu masih membawa Yan Xingcheng ke rumah. Dia berhak apa? Dia berhak mengambil segalanya dari Lanhai. Dia berhak membuat orang percaya dia adalah cucumu. Ayah? Lao Shen, apa yang kamu lakukan? Kalian mau kemana? Tidak bisakah kita duduk dan membicarakan ini? Huisin selama bertahun-tahun. Aku dan Menning telah bersalah padamu. Kedepannya, kamu hidup baik-baik dengan Mena. Dan lupakan kami. Kenapa bisa ngomong kayak gitu? Lao Shen? Menning, gak bisa nunggu Mena pulang dulu ya? Maaf tante, kamu ini. Tante, tolong bilang ke Mena aku minta maaf.
Dah Tante. Manning. Ayo Pak. Kalian kenapa sih? Aku mau telepon Mena. Aku ke atas cari Manning dulu bentar balik. Aku tunggu di sini. Manning. Aku Lin MU fan ada urgent. Manning ada orang nggak? Shen Manning. Kamu nyari Manning ya? Kalian kenapa sih sebenarnya? Dia sama bapaknya udah siapin koper semua. Baru aja pergi. Apa? Wei Kak, kenapa? Aku di depan rumah Shen Manning. Kamu ngapain ke rumah Shen cepetan pulang? Aku nemenin MU fan nyari Manning, katanya ada urusan. Kenapa, ada apa? Kali ini masalahnya serius banget. Zhuang udah tamat. Ini pernyataan resmi polisi. Mengonfirmasi semua saham atas nama ibumu. Nggak bisa disalahgunakan begitu saja. Pakai cap pribadi ini. Lagian, kasus Zhuang Xinyan yang nggak jelas asalnya kemarin. Zhuang masih meragukan identitasmu. Artinya kamu Yanyi. Nggak berhak muncul di Blue Sea Star. Yan Xingcheng. Yanyi, ayo hadapin. Aku penasaran. Berani nggak kamu hadapin di depan orang banyak? Berani nggak, ayo? Laodong Shizhong kenapa? Nggak bisa. Matikan alatnya. Kalian ngapain? Mas, tolong tenang. Kenapa nggak diselamatkan? Anda tenang dulu, tenang dulu. Kenapa alatnya dicabut? Anda tenang. Kakek saya kenapa? Pak, tenang dulu. Kakek saya kenapa? Kakek mengalami serangan jantung besar. Pendarahan otak ditambah luka luar. Sudah terlambat. Kenapa terlambat bawa ke rumah sakit? Ketua tidak bisa dipindahkan lagi. Yanyi. Anda tenang dulu. Kakek pasti baik-baik saja. Dia tinggal beberapa menit lagi. Paman Guangi, kamu bilang apa? Kakek saya pasti baik-baik saja. Dokter, saya mohon. Tolong selamatkan dia, saya mohon, tolong selamatkan dia. Dokter, Yanyi, Pak, Anda harus tenang-tenang. Sudah terlambat. Masih ada waktu, saya bilang bisa selamatkan, pasti bisa selamatkan. Sudah cukup. Semua orang tua pasti akan mati. Kalau kamu terus ribut seperti ini, tidak akan ada gunanya. Bibi, kamu bilang apa maksudnya? Karena sebentar lagi, kamu tidak punya hak tinggal di rumah ini. Apalagi, tinggal di keluarga Zhuang dan grup Lanhai. Kamu mau bilang apa langsung saja?
Kamu bukan keluarga Zhuang. Kamu bilang apa tadi? Bilang lagi. Kamu pikir kamu adalah putri keluarga Zhuang Meishuan dan anak kandung Yanli. Mungkin. Kamu adalah anak haram Yanli dengan wanita lain yang lahir di luar. Mening, saya ada hal penting ingin bicara denganmu. Kamu bilang apa? Kamu bilang ayah saya. Dengan orang tua Yan Xingcheng mereka. Saya tahu hal ini. Membuatmu sangat terluka. Tapi semua ini benar. Dia dan hidupmu sudah terikat sejak 17 tahun lalu. Sekarang Kilyarga, Zhuang Dan Lan Hai, Menggalami masalah besar. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Jika aku punya bukti, membuktikan status ahli warismu diragukan. Kamu tidak berhak memegang keluarga Zhuang dan grup Lan Hai. Ibu, benarkah? Meishuan, aku minta maaf padamu. Xiaoyi begitu nakal dan tidak mengerti. Tapi kamu menganggapnya seperti anak sendiri. Aku minta maaf padamu. Maaf Xinyan. Aku minta maaf pada kalian. Kedepannya, aku akan memperlakukan kalian dengan baik. Akan merawat kalian dengan baik. Ternyata, di keluarga ini yang paling tidak berguna bukan aku, tapi kamu. Kami sudah menyebarkan rekaman itu. Kamu jangan harap bisa tinggal di keluarga Zhuang lagi. Kamu pikir dengan membawa barang seperti ini, aku akan meragukan ayah dan ibuku. Kamu. Kakek. Ketua lama. Mening, jangan seperti ini. Kalau kamu terus seperti ini, Paman akan semakin sedih.
Mening. Jangan bicara. Aku ingin sendiri. Hujan turun. Apa kita akan terus terkunci di sini? Apa terjadi sesuatu yang besar? Bos kalian? Ibu baru saja meneleponku bilang Men pergi. Kenapa mereka putus? Apa yang sebenarnya terjadi, katakan Yuan Shuai. Jangan terus diam saja. Katakan semuanya, asal kamu bicara aku akan dengar. Aku bilang. Kamu akan dengar. Aku. Maaf. Kenapa minta maaf? Untuk yang dulu menyakitimu. Aku tahu kamu suka padaku. Tapi kamu tidak ada dalam rencanaku. Aku kembali ke sini untuk membantu bos menyelesaikan keinginannya. Sebelum itu selesai hal lain tidak penting bagiku. Semua itu berlebihan. Jangan kamu bicara lagi. Aku mengerti. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti. Tapi, Ini sama seperti dulu. Jangan ikut aku lagi. Sebenarnya kamu tidak perlu. Katakan sekali lagi untuk menyakitiku. Mena. Yuan Shuai, mulai sekarang. Aku tidak suka kamu lagi. Katakan dan lakukan. Dan ada satu hal lagi. Apakah kamu tidak pernah merasakannya? Di sampingmu, selalu ada orang lain. Memandangimu. Orang lain. Mena. Kamu baik-baik saja. Kamu kenapa menangis, kamu terluka? Tenang, ada aku di sini, mereka tidak akan menyakitimu. Aku akan membawamu keluar.
Kak, kenapa kamu datang? Aku tidak tenang. Datang sendiri untuk menjemputmu pulang. Ada apa? Grup Lanhai sekali lagi mengubah kepemimpinan tertinggi dan mengumumkan dengan perusahaan kita memutus semua hubungan kerjasama. Maka semua kerjasama yang baru kita mulai. Semua kerjasama berhenti seketika. Dan mantan ketua grup Lanhai, Mr. Zhuang, meninggal dunia. Apa? Apa yang kamu katakan? Kakek dia kenapa? Sudah mengeluarkan pengumuman resmi. Menurut kabar internal, Presiden Yanyi saat itu juga karena alasan yang tidak jelas, diusir dari keluarga Zhuang dan grup Lanhai. Presiden Yanyi saat itu, status pewaris diragukan. Segera dicabut dari jabatan Presiden Lanhai Yixing. Segera diusir dari grup. Dan jangan pernah kembali ke keluarga Zhuang. Aku harus menyelamatkan seseorang dulu, tunggu aku kembali. Kak. Yan Xingcheng, apa kamu mau lari denganku? Aku menentang pertunangan ini. Aku menentang perkawinan yang hanya karena bisnis. Kamu harus berjanji padaku hari ini. Kamu harus memelukku erat-erat. Jangan sampai kehilangan aku. Yang aku inginkan hanya ini. Aku tidak pernah mencintaimu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku.